ibu masih ada sisa obat gitu kan di tanggal sekian. Jadi nanti ibu datang di tanggal sekian ya, karena kan pada saat tanggal sebelum obat habis ibu kan masih ada sisa obat gitu. Jadi kita bantu untuk diedukasi lah. Ini apakah ada petugas BPJS di rumah sakit apabila ingin konsultasi perihal BPJS? Kalau sedangkan kalau untuk penjadwalan ini kan selain memang kondisinya juga dengan ada pemberian obat dan berhubungannya nih. Nah, hitungannya udah nih sebulan, seminggu gitu kan. Apabila dia cepat, nah itu bagaimana nih dari untuk itulah yang membuat apakah memang dari kebijakan BPJS-nya sendiri gitu kan ya akan berpengaruh dalam pengklaimannya itu itu Bu. Kalau di sistem misalnya pasien datang itu kan kalau dia misalnya dijadwalkan harusnya di tanggal A misalnya tanggal 1, tapi dia datangnya agak maju gitu kan, lebih maju gitu. Makanya di awal pada saat peserta dipastikan akan habis obatnya, peserta tuh diedukasi gitu. Kita edukasi ke pesertanya bahwa ibu masih ada sisa obat gitu kan di tanggal sekian. Jadi nanti ibu datang di tanggal sekian ya, karena kan pada saat tanggal sebelum obat habis ibu kan masih ada sisa obat gitu. Jadi kita bantu untuk diedukasi lah. Jadi kan dari pertanyaan ini ya berkembang lagi, jadi ada nggak sih batas tanggalnya katanya ini ya Bu Miss ya, dari ada pertanyaan nih ini ada jadi berkembang nih tadi kan harus sesuai dengan tanggal kontrol gitu kan ya. Jadi itu ada nih, jadi maksimal edit tanggal kontrolnya tuh bagaimana katanya gitu. Ini sepertinya bagian RM ya. Iya. Itu kayaknya belum belum kita lihat sistem ininya ya, karena kita lihat sistem takutnya di SIM RS kita itu tidak bisa, belum terakomodir ya gitu. Nanti kita cek sama-sama ya Bu ya. Ada pertanyaan lainnya? Ini apakah ada petugas BPJS di rumah sakit apabila ingin konsultasi perihal BPJS? Nah, ini sepertinya ini yang memang kita bahas sekarang itu adalah petugasnya BPJS 1 ya, dan itu ada posternya ya. Mungkin ditanya mungkin ada enggak standby 24 jam itu Bu, silakan Bu. Kalau standby 24 jam memang kita tidak ada ya kan. Jadi kalau di rumah sakit Abdul Aziz dan alhamdulillah kami kan punya 2 petugas desa. Jadi antara koordinator dengan staf EP3RS saya gitu kan, kita rolling. Misalnya kayak tugas kita ada 2, ada Mbak Suci nama koordinator EP3RS kita atau BPJ 1, kemudian saya ada Heri satu lagi. Jadi ini akan giliran. Misalnya di hari Senin Mbak Sucinya di Rumah Sakit Abdul Aziz, nanti hari Selasa Bang Heri yang ada ke sini. Tetap akan ada. Tapi kalau untuk malam, maka tadi saya bilang misalkan di hari di luar jam kerja kita ya, misalnya di malam hari, nah tadi ada poster yang bisa kita bantu gitu kan. Jadi kita juga bisa menghubungi dan itu kan aktif 24 jam untuk nomor HP itu pasti ya. Terima kasih yang nanya ya, jadi ditekankan lagi ada dia dari kerja, tapi kalau misalnya di jam kerja bisa dipakai fasilitas dari poster itu ada kontak personnya ya. Sekarang dari box 2, apabila pasien tidak memungkinkan untuk datang, stroke, lansia, rawan jatuh, sedangkan pasien perlu obat, apakah wajib datang? Ini sebenarnya dikenal dengan saat ini kan kita menggalakkan ITER ya. Nah, pada saat pertama kali kita akan tetap datang karena kan dokter kan pasti akan menganalisa kondisi pasien, akan melihat pada saat kunjungan pertama, terus dokter memberikan obat yang mungkin akan rutin diminum oleh si pasien. Kita berharap supaya tidak terjadi, karena dengan kondisi kayak gini ada stroke, ada lansia, ada dengan kondisi rawan jatuh misalnya memang tidak bisa datang. Nah, kita ada mekanisme ITER.
obat. Jadi nanti pasien untuk obat berikutnya, selanjutnya peserta tidak perlu datang lagi ke rumah sakit. Jadi nanti cukup sudah diberikan obat langsung di 2 bulan selanjutnya. Tanpa Itu datang. menyesuaikan dengan waktu kunjungan rujukan. Iya. Ya, Iya, disesuaikan dengan rujukan. masa rujukannya. Masa rujukannya. Nanti kalau udah habis kan, kalau sudah habis kan berarti peserta tetap Minta rekam dulu. Jadi apabila rujukan baru tetap harus Harus datang datang. kembali. Sama, Iya, iya. iya. Kita kan untuk Nah. mengamnesia, Iya, amnesia. Mungkin Bu Mis ada pernah juga dapat keluhan nih dari khususnya di PIPP-nya kan, pasien itu punya kompleks gitu kan ya. Ada obatnya yang memang per minggu, ada yang memang per bulan. Nah ini Bu yang Nah itu Bu. myth untuk obatnya ini Bu, ada yang dia bisa keluar obat itu per minggu, ada yang memang udah dapatnya per bulan. Nah kalau per minggu ya mohon maaf jadinya kan harus Wajib ini nih. datang. Wajib Tetap datang wajib nih datang. bagaimana nih Bu, Iya. solusinya nih biar match gitulah dengan keadaan pasien gitu kan, dengan kebutuhan obatnya, tapi kita juga ada peraturan yang memang harus kita ini kan, mengikuti ya. mengikuti. Kadang untuk komplain sih memang itu yang lebih Nah. tinggi Bu. Oke. Mungkin itu bisa kita pikirkan Iya. nanti ya Bu ya. Nanti ini memang PR ini bersama ya PR Bu ya. bersama. Nanti kita kan, cuman memang ada iterasi ya dalam Iya. artian, tapi harus sesuai dengan masa rujukannya. Jadi rujukan baru tetap harus datang. Oke. Nah kita ini Bu ngomong lagi tentang kesan ini Bu. Nah, ya kan ada umpan balik gitu ya. Kalau kesan ini berarti yang mengumpan baliknya itu dari pihak Peserta, pasien atau- dulu. Jadi alurnya nih, kita iya, alur. bicara alur ya, berarti alur dari kesan. Jadi pada saat pasien sudah memberikan misi survei, dari kami nanti kami akan kumpulkan nih datanya. Dan setelah kami kumpulkan datanya, kami akan feedback ke rumah sakit atas hasil pesan yang sudah diisi oleh peserta. Dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diisi, ternyata memang apabila ada hal yang menurut pasien itu tidak puas, nah dari BPJS dan rumah sakit kita akan koordinasi. Nah, apa sih yang jadi perlu perhatian untuk diperbaiki? Jadi nanti akan kita monitor terus. Ini biasanya ada jadwal khusus Bu untuk koordinasi ini Bu. Nah, Per kalau bulan ya Bu. iya, kalau kesan itu kan pengisiannya kan laporannya setiap bulan ya, Setiap kita melihat bulan. setiap bulan. Jadi setiap bulan pun kami akan melakukan feedback ke rumah sakit. Jadi nanti rumah sakit akan melihat mana-mana sih yang menjadi hal yang harus kami perbaiki gitu kan. Nah itu tahap awal kita kan persurat. Nanti pada saat setelah persurat kita akan koordinasi lah. Kita memantau di bulan depan dari hasil kesan itu ternyata sudah diperbaiki. Nah itu kan jadi nilai ya. Jadi ada tren ternyata rumah sakit sudah menindaklanjuti nih hasil dari pengisian atau ketidakpuasan misalnya oleh peserta dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di kesan itu. Jadi bukan tidak tidak ditanggapi ya, tapi Iya. setidaknya langsung tetap ditanggapi. Baik, kemudian manfaat dari tadi kan Bu ya, umpan baliknya ini baik itu untuk vaskesnya, baik untuk pesertanya, baik juga untuk BPJS-nya itu apakah kesan ini demikian pentingnya nih Bu gitu untuk bisa diaplikasikan dengan masyarakat. Karena mungkin kendalanya kadang itu HP. ya. Nah itu HP karena kan karena yang lansia itu kan memang ya itulah kendala saya sebagai PIPP. Keliling ya kendalanya memang HP, tidak bisa menggunakan Android gitu Bu. Dan alhamdulillah masih punya Android, tidak bisa menggunakan, tetapi ini malah tidak punya Sama sekali ya sama medianya sekali ya. medianya. Nah kayak gitu. Kalau untuk penting atau manfaatnya ya, kalau bagi pasien itu kan sebenarnya adalah media mereka untuk mengungkapkan ya rasa puas tidak puasnya terhadap layanan yang sudah mereka rasakan. Nah kalau untuk Vaskes sendiri Sangat itu kan penting. sangat penting. Dia sebagai alat ukur gimana sih kualitas pelayanan yang sudah diberikan gitu kan rumah sakit kepada peserta.
yang mendapat pelayanan, gitu kan. Jadi bisa meningkatkan kualitas layanan juga Iya. jadinya. Nah, media tadi cerita tentang media. Memang kesan ini kan selain di Mobile JKN, Mobile JKN salah satunya untuk bisa peserta mengisi. Kita kan ada web kesan namanya. Memang web kesan itu adanya di portal QR code gitu. Jadi yang ada di sebenarnya di sini juga masih ada ya Kak? Ada. Miss, ya? Ada kan. Jadi peserta dalam mendapat layanan dia scan. Masalahnya tidak ada HP gitu Iya. kan. Nah, mungkin kalau kayak Kamis lebih sering wawancara ya, mungkin medianya nanti saya alihkan dengan saya yang wawancara Bu, biasanya seperti itu. Kita pakai media kita masih bisa, atau pakai kalaupun memang tidak bisa sama sekali, karena kan kadang pasien itu kan jujur-jujuran ya untuk ngisinya ya. Kalau kita wawancara belum tentu dia mau jujur ya, habis ya takut gitu kan kesannya. Jadi ada juga kita bisa lampirkan kayak form manual gitu. Bisa nanti kita ini kan pakai form manual dia lagu isi gitu kan. Jadi peserta ngisi lah di situ pakai kertas gitu. Di medianya kalaupun tidak ada HP, kita wawancara melalui web pesan, kita ada formnya juga. Jadi kita kita sesuaikan lah dengan kebutuhan masing-masing.